Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Puarta Berita. Kepada seluruh pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan melanjutkan kembali ya kisah perjalanan saya dan istri di Tanah Melayu, negara tetangga kita Malaysia ya. Akan memasuki episode yang kedua, di mana hari kedua ini kami beri judul Rumah Sederhana di Jalan Utama ya. Tanpa berpanjang kalam, kita langsung masuk kepada hari kedua berada di Kuala Lumpur. Oke, rumah sederhana di Jalan Utama. Sabtu 4 Mei 2013. Ba'da salat subuh berjamaah di Masjid Pakistan, aku dan istriku segera meninggalkan penginapan. Hari ini kami berencana menyusuri jalan-jalan di Kuala Lumpur. Tujuan kami satu, Menara Kembar yang tadi malam kami lihat begitu indah di tengah temaramnya gelap malam. Aku dan istriku tak lupa membawa bekal makanan ringan dan air minum. Pagi Sabtu ini cerah sekali dan dari Jalan Raja Alang kami terus menyusuri jalan raya melewati pusat coket, toko-toko dan terus melewati rumah-rumah penduduk, perkantoran dan lorong-lorong kota yang masih hening. Di tengah perjalanan kami melihat sebuah rumah yang pada halaman depannya dijadikan tempat untuk menjual nasi lemak. Nasi lemak kalau di Indonesia sama dengan nasi uduk. Kami memberi salam kepada penghuni rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita berusia 25-an tahun. Sarapan nasi lemak? Sapanya ramah. Waduh Maci, kami sudah sarapan tadi, jawab istriku. Oh tak apa, mampir dulu, kata wanita itu ramah. Aku dan istriku singgah sebentar di rumah yang teduh itu. Wanita yang berusia 20-an tahun itu tinggal bersama ibunya yang tampak sangat sehat. Kami berempat mengobrol sejenak. Nama wanita itu Hafsah. Ayahnya asli Melayu, ibunya keturunan Tionghoa. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibu beranak itu kini hidup berdua. Nampak sekali mereka bahagia. Kami bertemu dengan keluarga ini di depan sekolah rendah Islam sama dengan SDI. SDI Raja Muda masa Kuala Lumpur. Jadi sekolah ini berada di Jalan Raja Muda, Musa, Kuala Lumpur. Sebelum berpamitan, istriku sempat berfoto bersama Hafsah, wanita ramah dengan senyumnya yang merekah. Ini fotonya ya, hitam putih ya, ada fotonya ini. Ini istri saya yang mengenakan hijab ya, dan itu Ibu Hafsah ya, Cik Hafsah ya, di depan rumah beliau. Oke. Selepas singgah dari
rumah Hafsah, kami melanjutkan perjalanan menuju Menara Kembar. Menara itu nampak semakin dekat saja. Kami terus menyusuri jalan pedestrian. Udara pagi yang segar dan cuaca yang cerah menambah semangat kami untuk terus berjalan hingga sampai di tujuan. Jalan raya belum ramai, namun para pejalan kaki seperti kami mulai bermunculan, walau jumlahnya belum begitu banyak, dan jarak antara pejalan kaki yang satu dengan lainnya cukup jauh. Jam kerja yang berlaku di negara Malaysia ini mulai jam 10 pagi. Jadi sangat wajar bila jalan raya dan lorong-lorong masih sepi dan sangat lengang. Matahari pagi yang bersinar begitu cerah membuat hati kami bertambah riang. Subhanallah. Angin pagi bertiup sepoi-sepoi, seakan berupaya ingin merobek pertahanan tubuh kami untuk merasakan dinginnya hembusan angin pagi itu. Namun sang mentari menangkisnya dengan sinarnya yang menyebarkan kehangatan. Kami menikmati ritme ini dengan ucapan penuh rasa syukur kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Lebih kurang jam 10 pagi, kami sudah tiba di pelataran Menara Kembar. Di sini, selain kami, sudah banyak para turis dari negara lainnya yang sudah sampai terlebih dahulu. Mereka asik mengambil gambar diri mereka masing-masing dengan latar belakang Menara Kembar itu. Pemerintahan kota Kuala Lumpur rupanya telah mengantisipasi keinginan para turis asing ini dengan membuatkan beton cukup besar yang bisa digunakan oleh turis untuk mengambil gambar diri dengan latar belakang Menara Kembar yang posisinya sangat sempurna. Tempat khusus itu selalu dipadati pengunjung untuk bergantian menggunakannya sebagai tempat mengambil gambar. Hal itu jugalah yang kami lakukan seperti yang nampak dalam cover buku ini. Foto itu kami mintakan tolong pada salah seorang turis asal Jepang yang alhamdulillah mau mengambilkan gambar kami. Ya, jadi ini foto ini saya dan istri di atas menara kecil gitu ya, ada seperti batu ya, seperti batu. Itu kita berdiri di sana ya, cukup untuk 2 orang berdiri di sana, dan lalu diambilkan gambarnya. Ini saya sama turis Jepang yang kebetulan kita bertemu di sana, saya minta tolong, dan ini dia fotokan seperti yang terlihat dalam cover buku ini ya. Dan itu hampir agak sempurna ya, karena dua menara itu bisa kita dapatkan dengan foto yang kita abadikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk meminta tolong itu kami kesulitan karena sang turis Jepang itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Kami pun tidak mengerti bahasa Jepang. Namun bahasa isyarat ternyata lebih ampuh, ditambah dengan potongan sedikit bahasa Inggris. Thank you very much, Mister. Di depan Menara Kembar terbentang halaman yang luas
halaman itu dibuat 2 anak tangga di kiri dan kanan. Di bagian bawah taman terhampar tempat-tempat duduk yang bersih, terawat, dan tertata dengan indah. Saat lelah, para turis bisa duduk santai di sana. Tempat duduk yang seperti itu berjajar di kiri dan kanan halaman bawah dan jumlahnya cukup banyak. Di tengah bagian depan yang berada di pinggir jalan raya terdapat halaman yang cukup luas yang biasa digunakan para turis untuk mengabadikan keberadaan mereka di negeri jiran ini. Menaiki tangga, baik dari kanan atau kiri sisi bagian bawah, akan kita jumpai air mancur berwarna biru laut yang saling bersilangan. Dengan suara gemericiknya yang riuh menambah semakin eloknya halaman depan Menara Kembar itu. Beberapa pohon keras melingkari halaman yang luas ini dengan membentuk letter U. Sudah cukup itu saja? Sudah cukup itu saja? Belum. Masih ada pemandangan indah lainnya, yaitu burung-burung gagak yang kadang terbang kian kemari, bertengger dari satu dahan ke dahan lainnya dengan menimbulkan suara yang gaduh. Kuak, kuak, kuak. Menjelang jam 12 siang, aku dan istriku segera kembali ke penginapan. Kami pulang menyusuri jalan yang berbeda dari jalan yang tadi kami lalui. Sengaja hal itu kami lakukan agar kami mengetahui lebih banyak lagi situasi dan kondisi ibu kota Malaysia ini. Di salah satu perempatan jalan tak jauh dari Menara Kembar, aku dan istriku terheran-heran melihat ada 2 buah rumah sederhana terbuat dari papan berada persis di perempatan jalan utama. Letaknya berseberangan. Di halaman rumah itu terdapat tiang jemuran. Di situ banyak tergantung pakaian bayi di antara pakaian anak dan orang dewasa yang sedang dijemur. Rupanya penghuni rumah itu baru saja mendapat nikmat dari Allah dengan lahirnya seorang bayi. Di atas jalan itu terdapat landasan MRT, sejenis angkutan umum yang kini sedang dibangun di Jakarta. Ya, karena ini dibuat tahun 2013, waktu itu MRT di Indonesia baru dibuat landasannya ya, jadi belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada ya. Nah, itu nih dibuat bukunya tahun 2000 bentar 13 apa 14 kesananya 13. Kita lihat dulu nih dibuat tahun. Kita lihat di sini ada tahun ini 2014 ya. Pertama kali dicetak ini bulan Maret 2014. Jadi 2014 itu di negara kita khususnya di Jakarta tuh MRT baru disiapkan landasannya. Jadi belum ada MRT pada saat itu karena ini dibuat tahun 2014 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya ulang sedikit ya dari paragraf sebelumnya. Di salah satu perempatan jalan tak jauh dari Menara Kembar, aku dan istriku terheran-heran melihat ada 2 buah rumah sederhana terbuat dari papan berada persis di perempatan jalan utama. Letaknya berseberangan. Di halaman rumah itu terdapat tiang jemuran. Di situ banyak tergantung pakaian bayi, di antara pakaian anak dan orang dewasa yang sedang dijemur.
Rupanya penghuni rumah itu baru saja mendapat nikmat dari Allah dengan lahirnya seorang bayi. Di atas jalan itu terdapat landasan MRT, sejenis angkutan umum yang kini sedang dibangun di Jakarta. Apanya yang menarik dari gambaran itu? MRT? Tentu bukan. Malaysia sudah cukup lama memiliki moda transportasi seperti itu. Bukan itu yang menjadi titik tumpunya. Di Malaysia, bangunan sederhana itu tidak dibongkar untuk dijadikan apartemen atau gedung yang megah. Hal itu bukan karena Pemda setempat tidak mampu, tapi yang sang pemilik rumah sederhana itu tidak mau menjualnya. Dan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Kuala Lumpur, tidak bisa memaksa warganya untuk menjual lahan yang strategis itu, apapun alasannya. Dan bagi turis asing itu bukanlah sesuatu hal yang buruk, tapi justru dengan adanya rumah sederhana di tengah pusat kota dan pembangunan yang pesat dan majunya sebuah kota menjadi daya tarik tersendiri. Aku dan istriku pun terkagum-kagum melihat pemandangan yang sangat langka itu. Bahkan dalam perjalanan pulang menuju tempat penginapan, hal itu kami perbincangkan dengan lebih serius. Sekitar jam 1 siang kami tiba di tempat penginapan. Aku segera berganti pakaian dan mengenakan sarung untuk salat zuhur di masjid yang letaknya tidak jauh dari tempat kami menginap. Aku menggabungkan sholat zuhur dan asar dengan jamaah takdim. Aku juga mengkosornya, meringkasnya. Saat jauh dari tanah air, aku merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta segalanya, Allah Azza wa Jalla. Seusai salat, aku berkenalan dengan jamaah masjid Pakistan ini. Aku mengenal seorang jemaah bernama Abbas. Ia beranak satu. Selain itu, aku juga berkenalan dengan pemuda asal Medan yang bercita-cita ingin menjadi pengarang lagu-lagu Islami. Bahkan pemuda ini menceritakan ingin sekali ia membuat cerita film tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Anak muda ini berambut panjang namun dibalut dengan sorban putih. Salah seorang jamaah tabligh seperti yang terdapat di Indonesia, tepatnya di daerah Kebon Jeruk, Gajah Mada, Jakarta Barat. Anak muda asal Medan ini biasa dipanggil Cik Roni. Setibanya di penginapan, aku mendapati istriku tengah membaca Al-Quran. Jadi ingat di rumah. Aku cuma mendengarkan bacaan istriku sambil sesekali melihat televisi. Lama-kelamaan suara televisi dan suara istriku mengaji semakin menjauh dan hilang sama sekali. Aku baru tersadar ketika jam telah menunjukkan di angka 4. Ini berarti sudah jam 4 sore. Tak terasa lama juga aku tertidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami sesudah kami mati, dan hamba kepadanya dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Gerimis masih menetes. Rahmat yang diturunkan Allah berupa air yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup ini seakan tak mau berhenti. Sekembalinya dari masjid, aku mengajak istriku pusing-pusing alias jalan-jalan menikmati dinginnya udara di malam minggu ini. Kang Yudi, penjaga hotel tempat kami menginap, sedang duduk bersama istrinya yang tengah menggendong cucu pemilik hotel. Kang Yudi sudah hampir 15 tahun menjaga hostel ini. Istrinya yang berasal dari Bogor baru dibawanya 10 tahun belakangan. Suasana Kuala Lumpur malam
malam minggu yang diguyur gerimis sampai lengang, sangat lengang. Kami terus menyusuri jalan-jalan di sekitar Pasar Coket. Di area ini memang menjamur hostel-hostel atau bahasa Malaysianya biasa disebut rumah tumpangan. Ada yang bernama Kok Bin Hotel, Rumah Tumpangan Hinglung, Hotel New Merdeka, Hotel Kingsun, Brisdale Hotel, dan banyak lagi rumah penginapan semacamnya yang bertebaran di sekitar Jalan Raja Alam ini. Dari Masjid Pakistan terdengar suara ustadz atau tuan guru yang sedang memberikan ceramah. Suaranya terdengar hingga jauh dan terdengar jelas dari tempat kami menginap. Sebuah perpaduan yang indah. Di kiri kanan jalan dihiasi lampu jalan dan lampu rumah-rumah, toko-toko, kios-kios, makanan yang sambung menyambung hingga jalan utama. Malam kedua di Kuala Lumpur ini aku dan istriku memanfaatkannya untuk berkeliling menyusuri jalan-jalan kota. Semakin malam semakin dingin, gerimis sudah tak lagi turun. Namun bekasnya masih terasa pada jalan-jalan yang basah dan berkilauan ketika disinari lampu-lampu kendaraan. Setelah lelah berjalan, kami sempatkan diri untuk singgah di sebuah tenda makan. Untuk soal makan, di kota ini tak perlu khawatir. Makanan asal Indonesia terutama Padang banyak bertebaran di sini. Bahasa mereka memang sudah tak ada bedanya dengan orang Malaysia, tapi untuk warga negara mereka tetap Indonesia. Seusai makan malam, kami pun kembali ke penginapan untuk beristirahat. Demikianlah para pemirsa, itu hari kedua ya saya dan istri berada di Kuala Lumpur. Begitulah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa ditarik, dan kita nanti akan melanjutkan episode berikutnya yaitu di hari yang ketiga, yaitu dengan judul pengundian dewasa berdemokrasi ya. Pengundian dewasa berdemokrasi itu ada pada hari ketiga, yaitu pada hari Ahad 5 Mei 2013. Sampai jumpa. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.